Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, baik di rumah maupun yang ada di gereja. Nah, kita boleh bertemu kembali dalam suasana Natal, di mana kita akan bersama-sama merayakannya, bahkan kita akan bersama-sama menaikkan pujian-pujian bagi kemuliaan Tuhan, ya. Di mana Tuhan yang sudah lahir ke dalam dunia ini membawa misi keselamatan
keselamatan bagi dunia. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan kita sudah dijadikan anaknya, marilah kita naikkan segala puji syukur bagi kemuliaannya, dan kita percaya bahwa Tuhan Immanuel itu boleh hidup dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai ayat 21. Ya. Judul renungan kita pada saat ini, terang telah datang. Ya. Mohon dibacakan. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Terang telah datang ke dalam dunia, ya. Yaitu sebagai wujud manusia, ya. Yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Allah sendiri, ya, yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Kalau di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 di sana, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, bahwa manusia itu suka dalam kegelapan. Ya. Mengapa manusia suka dalam kegelapan? Karena perbuatan mereka itu adalah jahat. Kecenderungan manusia itu adalah berbuat jahat. Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Kalau dalam Rom 3 pasal 3 ayat yang ke-23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terang telah datang ke dalam dunia ini sebagai misi Allah, ya, agar manusia itu dapat memiliki terang yang daripada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal 3 ayat yang ke-16 itu adalah ayat yang sangat familiar bagi setiap orang Kristen yang percaya, bahwa di sana bahwa Allah itu mengasihi dunia sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal itu, anak yang satu-satunya diberikan kepada manusia, kepada dunia, termasuk Bapak Ibu dan saya, ya. Oleh karena itu barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah misi Allah untuk menyelamatkan manusia dari hukuman
yang kekal, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang-orang yang sudah menerima terang Kristus itu, biarlah kehidupan kita yang ada ini menjadi terang. Kristus telah kembali ke Bapa di surga, dan kita ini adalah anak-anaknya. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 di sana, tetapi semua orang yang menerima Dia diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Mereka yang percaya di dalam namanya, ya. Jadi Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang sudah percaya di dalam Yesus Kristus. Hendaknya kehidupan kita ini mencerminkan terang, di mana Kristus adalah terang dunia, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, ya, mohon dibacakan. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Barang siapa yang mengikut Dia, ya, tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup, ya. Jadi Bapak Ibu dan saya yang sudah percaya, biarlah kita juga memancarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh kegelapan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita renungkan, ya, dengan keadaan kita sekarang ini. Kita sering mendengar lewat media sosial, ya, media-media elektronik, ya, bagaimana manusia menghilangkan nyawa manusia yang lain hanya gara-gara sepele, ya, gara-gara yang tidak berarti, ya, nyawa harus melayang dengan sia-sia. Perkelahian, ya, tawuran para remaja, mereka dikuasai oleh kegelapan. Oleh karena itu, kita orang-orang yang sudah menerima karunia Allah itu, hendaknya hidup kita ini juga boleh memancarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia. Di dalam ayat yang ke-21 tadi, mau dibacakan ayat 21. Ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Tetapi, apa tadi? Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang.
Tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya nyata bahwa apa yang dilakukan itu daripada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi kita ini yang sudah diterangi oleh Kristus, ya, diterangi oleh kebenaran Allah. Ya. Hendaknya hidup kita ini menjadi contoh, menjadi teladan, ya. Menjadi panutan dimanapun kita ini berada. Bagaimana kita merefleksikan kehidupan terang di tengah-tengah dunia yang sedang dikuasai kegelapan ini. Oleh karena itu, dalam kita memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat dunia, bukan kemerlapannya hiasan-hiasan Natal itu, tetapi hendaknya terang itu benar-benar menerangi dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan Yesus di ayat yang di pasal 8 ayat yang ke-12 itu. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Jadi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu memiliki terang hidup, ya. Coba kita akan perhatikan dalam kehidupan kita ini, ya. Setelah hujan turun, ya, itu ada larun-larun itu, ya, mereka mencari terang, ya. Lawang larun saja itu mencari terang, ya. Masa kita ini manusia yang diberi akal budi suka di dalam kegelapan, ya. Aneh kan gitu, ya. Larun binatang yang kecil yang tidak berarti itu saja, ketika mereka keluar dari lubangnya, dia mencari terang. Ya, kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, sementara kita manusia yang diberi akal budi kok sukanya hal-hal yang gelap, yang remang-remang kan gitu. Ya. Yang remang-remang itu yang disukai, ya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, saya ajak kita semua, setiap kita yang sudah menerima kasih Tuhan Yesus Kristus, ialah hidup kita ini juga menjadi terang, ya. Oleh karena itu dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, demikian hendaklah terang itu bercahaya di depan orang, ya, supaya mereka itu melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan menghendaki agar kehidupan kita di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada ini menjadi suatu kesaksian. Oleh karena itu tema renungan kita ini terang telah datang ke dalam dunia ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang telah lahir 2000 tahun yang silam. Satu peristiwa besar yang terjadi di muka bumi ini sehingga menggemparkan dunia pada waktu itu. Orang-orang Majus datang untuk melihat ada tanda bahwa lahirlah seorang raja dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ialah dalam
momen Natal ini kita tidak terperangkap dengan acara-acara kemeriahan, tetapi marilah kita akan merenungkan apakah terang itu telah datang dalam hidup kita, menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saya percaya ketika kita semua yang sudah dipanggil ini, agar dimanapun kita ini berada, boleh menjadi terang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Oleh karena itu, kamulah terang dunia. Ya. Tuhan katakan kepada setiap kita, kamulah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang menyalakan pelita bukan di bawah kapal, tapi di atas kaki dia, supaya dapat menerangi seisi rumah. Kalau hidup kita ini jadi terang, dimanapun kita berada, kita disukai banyak orang. Ya. Oleh karena itu Tuhan hadir ke dalam dunia ini, mewarnai dunia, karena kehidupan manusia telah jatuh dalam dosa, makanya mereka itu suka di dalam kegelapan. Karena itu Tuhan hadir sebagai manusia untuk menyelamatkan dunia dari hukuman yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di momen Natal ini kita sama-sama, ya, boleh menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, di komunitas, di masyarakat, hendaknya, ya, terang itu bercahaya di sekitar kita. Ya. Marilah kita sama-sama berdoa satu dengan yang lain, agar di momen Natal ini, ya, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Ya. Mari kita melihat hidup kita ini, apakah saya sudah layak menjadi terang Kristus? Kalau belum, mari kita sama-sama minta kepada Tuhan agar terang itu memenuhi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama hari-hari merenung Bapak Ibu, dunia yang semakin hari semakin dikuasai kegelapan. Dunia tidak lagi mengindahkan kebenaran. Dunia tidak lagi memperhatikan kasih. Kasih itu sudah hilang dalam kehidupan manusia. Siapapun kita saat ini yang boleh bersama-sama mendengar renungan dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia malam ini, mari kita sama-sama sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang percaya, ya, apa yang kita lakukan
hendaknya itu berasal daripada Allah. Kalau apa yang kita lakukan itu berasal dari Allah, saya yakin dan percaya bahwa hidup kita telah menjadi berkat bagi banyak orang, karena terang telah datang. Dan barang siapa yang menyambut terang itu, dia akan menjadi terang dan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada di dalam kegelapan, tidak tahu jalan mana. Mari terimalah Dia sebagai terang Allah itu yang menerangi dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, renungan tidak saya panjangkan, tetapi marilah kita sama-sama ya, untuk diubahkan oleh Tuhan, hingga terang itu nyata dalam hidup kita dan nyata dalam pikiran dan tindakan. Sebelum kita akan masuk di dalam doa syafaat kita akan angkat satu pujian. Bapa, Engkau baik. Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Dia mengenal setiap kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara, engkau saat ini ada di dalam kegelapan, terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Terang telah datang di dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada-Nya, mari kita katakan Bapa, Engkau baik.
yang telah datang ke dalam dunia. Immanuel, Allah menyertai setiap kami. Kami bersyukur saat ini Tuhan, Engkau yang sudah menyatakan terang-Mu kepada dunia yang jatuh dalam kegelapan ini, supaya setiap orang yang percaya kepada biarlah memancarkan cahaya terang itu dimanapun mereka itu berada, di lingkungan keluarga, masyarakat, komunitas. Biarlah terang Kristus memancar dalam setiap hidup. Terima kasih Tuhan, meteraikan sabda firman-Mu. Saat ini kami percaya hanya kekuatan yang daripada Tuhan saja senantiasa menyertai kami. Kami berdoa Tuhan buat pelayanan pekerjaan yang ada di CKI Mana Eklesia dan seluruh mitra bakti pengurus yang ada. Juga Tuhan memberkati tempat ini, di mana hamba-Mu Bapak Ibu Iwan Tesi yang sudah mendedikasikan tempat ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati sinode kami CKI, Pastor Adi Sutanto, serta staf para pengurus harian sinode, Bapak Edi Suyanto, Pak David Sumayanto, dan seluruh staf dosen SDT Sangkakala dan seluruh mahasiswa-mahasiswi yang ada. Penuh berkati para donatur yang boleh menopang pelayanan yang ada di CKI Mana Eklesia malam ini Tuhan. Kami juga menyerahkan Bapak Gembala kami ini serahkan dalam tangan Tuhan. Biar akan memberkati dalam kekuatan kesehatan dan kesanggupan untuk menggembalakan jemaat Tuhan yang ada di CKI Mana Eklesia malam ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bangsa negara kami, Engkau memberkati seluruh aparat pemerintahan kami, TNI Polri yang menjaga kedaulatan negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan terang Kristus itu boleh menyinari bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri dalam persekutuan CKI Mana Eklesia malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sudah bersama-sama mengikuti dalam persekutuan atau ibadah live streaming dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Salam.